Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Febriadi dari kelas TIF 4B, NIM 11950115043. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, yang akan kita kerjakan adalah sebagai berikut. Pertama kita buka penugasannya. Oke. Nah, tugas yang akan kita lakukan adalah pertama, yaitu membuat video tentang materi-materi yang akan disampaikan di bawah ini. Nah, dengan penjelasannya adalah ini dengan penjelasan beserta contoh-contoh yang ada di dalam materi beserta contoh satu contoh lain. Nah, nanti akan kita memberi satu contoh lain. Nah, saya di sini sudah membuat uh, sintaksnya yang mana sudah saya tulis dalam kertas untuk mempermudah pengeksekusian nanti di run SQL command line. Nah, nanti tinggal saya ketik saja karena sudah saya lihat satu persatu sebelum membuat video ini. Pada masing-masing materi saya sudah melihat sintaks-sintaks saja apa saja yang dibutuhkan yang akan dibuat pada contoh yang lain yang berbeda pada masing-masing materi per slide-slide yang ada contohnya. Nah, jadi tinggal saya tulis di kertas lalu dieksekusi selagi nanti ditulis di run SQL command line. Nah, berikut adalah uh, ini yang sudah saya tulis slide yang ada contohnya, yang SQL-nya yang ada contohnya. Nanti tinggal dieksekusi. Nanti ini akan saya kirim juga nanti di dalam penugasan. Nah, video harus memperlihatkan wajah ya, dan tidak jika tidak ada berarti tidak dianggap tidak ada. Nah, adapun materi yang kita buat adalah materi 10, 13.3, 15 dan 17. Nah, berarti ada 4 video nanti yang akan dikirim. Oke, kita buka saja langsung materinya. Yang pertama materi 10, 13, 3, 15, 17. Nah, pertama kita akan membahas materi 10. Nah, kita buka satu-satu. Oke, ini dia materi 10. Nah, nanti kita menggunakan run SQL command line untuk menjalankan contoh sintaks yang ada di dalam slide nantinya. Kemudian kita bisa juga nanti menggunakan run SQL developer selain run SQL command line. Tapi di sini kita menggunakan run SQL command line. Nah, tapi nanti kalau tampilannya agak tidak enak dipandang nanti di run SQL command line karena keterbatasan di command line-nya, kita bisa juga nanti menggunakan Oracle SQL Developer. Tapi kalau kita fokus aja ke software ini, ke aplikasi yang run SQL command line. Nah, pertama kita akan menjelaskan materinya sambil nanti langsung mencontohkannya dengan yang ada di dalam slide dan contoh yang berbedanya nanti. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama materi 10, 1. Materi 10 terdiri atas 4 materi. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Nah, pertama kita bahas 10.1, yaitu membahas tentang landasan subquery. Nah, pertama kita dapat menyelesaikan masalah dalam query yang bersarang. Nah, menempatkan satu query di dalam query lainnya. Nah, ini disebut dengan query inner, yaitu disebut juga sebagai subquery.
Nah, ini yang kita bahas nanti dalam dasar subquery. Nah, apa saja itu kisah subquery? Subquery berjalan untuk menemukan informasi yang tidak kita ketahui. Query luar menggunakan informasi atau query outer menggunakan informasi tersebut untuk mencari tahu apa yang perlu kita ketahui. Mengombinasikan dua query menjadi satu dapat bermanfaat ketika kita perlu memilih baris dari tabel dengan ketentuan yang bergantung pada data di tabel itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut selanjutnya. Nah, subquery adalah pernyataan select yang tertanam di klausa pernyataan select lainnya. Nah, subquery berjalan di satu kali sebelum query utama. Hasil subquery digunakan oleh query utama atau outer. Subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL, termasuk klausa where, klausa having, dan klausa form. Nah, sintaks subquery adalah sebagai berikut. Select, yaitu select list from table. Nah, where expressionnya operator select, perintah select, select list from table. Nah, pernyataan select dalam tanda kurung ini adalah query inner atau subquery. Nah, pernyataan ini berjalan lebih dahulu sebelum query outer. Lanjut, subquery disertakan dalam tanda kurung. Subquery ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Nah, query outer dan inner dapat mempermudah data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select. Jika digunakan pun ini harus menjadi klausa terakhir di query outer. Nah, subquery tidak dapat memiliki klausa order by-nya sendiri. Nah, satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Nah, ada dua tipe subquery, yaitu pertama subquery satu baris yang menggunakan operator satu baris, yaitu perbandingan lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan kecil dari besar kecil dari kecil dari sama dengan dan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalam. Subquery beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris ini adalah tipe kedua, itu menggunakan in, any, dan all dan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner. Nah, bagaimanakah jika kita ingin mencari nama karyawan yang telah direkod oleh setelah seseorang bernama Peter Vargas? Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui kapan Peter Vargas itu direkod. Nah, untuk mengetahui nama karyawan setelah si Peter Vargas nih. Nah, otomatis kita harus mengetahui kapan si Peter Vargas ini direkod. Setelah kita mengetahui tanggal perekrutannya, maka kita memilih karyawan tersebut yang tanggal perekrutannya setelahnya. Nah, ini adalah sintaksnya, nanti kita contohkan setelah masing slide-nya. Nah, jika subquery mengembalikan nilai 0 atau tanpa baris, query outer mengembalikan hasil subquery y 0 dan menggunakan hasil ini di klausa where-nya. Query outer tidak akan menghasilkan baris, karena membandingkan semua nilai dengan 0 yang selalu menghasilkan 0 juga. Nanti akan tidak ada data yang di returnkan. Kemudian subquery dan 0 kita masih lanjutkan. Nah, siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti Grant? Nah, seseorang bernama nama belakang Grant. Nah, siapa yang bekerja di departemen yang sama dengan dia? Nah, departemen ID Grant adalah 0 sayangnya. Nah, sehingga subquery akan menghasilkan 0. Query outer kemudian mengganti nilai ini di klausa where dengan where departemen ID sama dengan 0. Ibaratnya nanti seperti itu. Where departemen ID karena ini adalah di departemennya si Grant 0. Nah, query outer tidak menghasilkan baris karena membandingkan semuanya dengan 0 menghasilkan 0. Nah, mari kita contohkan satu persatu. Nah, sebelumnya kita telah menggunakan kemarin satu Nah, sebenarnya tidak ada pernyataan yang menggunakan user siapa sebenarnya, tapi nggak masalah. Kita buat saja user baru di sini. Connect ACCSD Oracle. Nah, kita show user dulu sebagai siapa sini.
Oke, sudah sebagai admin or SIS. Kemudian kita buat user baru. Awas 2 Fajar Febriadi 4B identified by, kita samakan saja Awas 2 Fajar Febriadi 4B. Nah, kemudian setelah kita kita buat usernya, kita beri izinnya. Jadi izinnya kita akan beri keseluruhan flag to Awas 2 Fajar Febriadi 4B. Nah, kita enter, oke. Kemudian kita connect dari yang kita buat tadi. B, S2, B. Oke, kita show user. Oke. Nah, di sini kita tambahkan juga skalaunya jika perlu nanti. Mas 2 Fajar Febri jadi Mas 2 Fajar jadi 4B nya lupa sini ya. 4B Mas 2 Fajar Uas 2 Fajar Febriadi 4B. Kita cek. Oke, ada usernya sukses, kemudian kita connect. Oke, sudah connect di skill developer, sudah connect. Nah, selanjutnya kita eksekusi dulu script SQL berikut. Namanya terus kita lagi micrate ya kawan-kawan. Oke, kita cek. Oke, tabelnya sudah dieksekusi script tadi ya. Oke, selanjutnya melakukan sintaks-sintaks yang ada di dalam sini. Langsung sekalian kita mencontohkannya dengan langsung kita contohkan dengan contoh yang berbeda ya nanti langsung sekalian. Oke, pertama di slide 7, di slide 10 satu di halaman 7. Nah, pertama pernyataannya adalah select. Oh, ini adalah strukturnya. Kan ini adalah cara penulisannya. Di halaman berapa pertama? Halaman 10. To select first name
kemudian last name, hire date, from employee, where hire date, besar dari, select hire date, from employees, where last name sama dengan Vargas. Nah, Vargas ini, sorry ya, tidak enaknya. Nah, ini dia, aku bawakan sedikitnya. Oke, sudah muncul hasilnya. Nah, contoh yang berbedanya seperti ini nih. Ada contoh kedua, employee ID, job ID, department ID, start date, from job history, where start date, besar dari, select start date, from job history, where employee ID besar dari 200 semisalnya. Kata yang akan keluar adalah sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 11, select last name, from employee, where department ID sama dengan, select department ID, from employee, where last name sama dengan Grant. Tidak ada yang diselect karena tadi 0 ya. Nah, contoh yang kedua, select department name, department ID, from department, ini kita supaya untuk mengetahuinya dulu. Oke. Sel manager ID sama dengan select manager ID from department, where department name sama dengan contracting. Oke, tidak ada yang diselect. Ini ada salah penulisan.
slide halaman selanjutnya. Ini sama ya. Kemudian masuk ke slide 10.2. Di slide 10.2 kita membahas tentang subquery satu baris. Nah, faktanya tentang subquery satu baris yaitu subquery tersebut menghasilkan hanya satu baris. Nah, dia menggunakan operator perbandingan sama dengan, besar dari sama dengan, kecil dari sama dengan, dan kecil dari besar dari. Nah, dia akan selalu menyertakan subquery dalam tanda kurung dan menempatkan subquery di sisi kanan ketentuan perbandingan. Nah, query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select, dan jika disebutkan ini harus menjadi klausa terakhir di pernyataan select. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Nah, query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Siapakah lalu kita bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Siapa yang bekerja di Departemen Pemasaran? Nah, kita akan mengetahuinya dengan menyelect last name, job ID, Departemen ID. Nah, kita akan melakukan perbandingan dari Departemen ID yang mana subquery innernya di dalamnya adalah di mana kita menyamakan yang kita eksekusi di dalamnya ini, yang mana dengan catatan where Departemen ID-nya itu sama dengan marketing. Dan akan dilakukan perbandingan where Departemen ID dengan hasil yang ada berikut. Jadi di eksekusi ini baru diperbandingkan dan disusun order by job ID. Nah, lebih dari satu subquery dapat mengembalikan informasi ke query outer. Ya, jadi masing-masing slide nanti kita contohkan. Maksudnya, fungsi group dapat digunakan di subquery. Nah, fungsi group tanpa klausa group by di subquery akan menghasilkan satu baris. Query di slide berikutnya menjawab pertanyaan. Nah, karyawan manakah yang mendapat rata-rata gaji lebih sedikit? Nah, ini dia. Nah, subquery akan terlebih dahulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan. Query outer kemudian menghasilkan karyawan yang gaji kurang dari rata-rata, where salary kecil dari query inner yang dieksekusi tadi. Nah, rata-ratanya dari gaji tersebut adalah 8.775. Nah, subquery juga dapat diletakkan di klausa having, dan kita ingat bahwa klausa having mirip dengan klausa where. Nah, kecuali bahwa klausa having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, dan average. Karena klausa having selalu menyertakan fungsi grup, subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Nah, contoh subquery-nya adalah departemen manakah yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen yang 50. Nah, jadi kita akan jawab departemen mana yang memiliki gaji yang terendah dan dibandingkan dengan departemen 50. Nah, ini adalah contoh subquery SQL-nya. Nanti kita contohkan setelah materi ini. Nah, pada contoh ini, subquery memiliki dan menghasilkan gaji terendah di departemen sebagai berikut. Nah, query author menggunakan nilai ini untuk memilih ID departemen dan gaji yang terendah dari semua departemen yang ada yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut. Nah, clause having menghilangkan departemen dengan gaji minimal lebih rendah dari gaji minimal departemen 50. Oke, kita lihat pertama di slide 7. Select
department ID from employee where department ID sama dengan select department ID from department, jangan lupa S nya karena selesai tabelnya, where department name sama dengan marketing. Order by job ID. Nah, ini dia sini. Nah, contoh yang kedua, select country name, country ID from countries where region ID sama dengan select region ID from region where region name sama dengan Americas. Order by country ID. Ini dia. Masuk ke slide selanjutnya. Last name, select ID from department where location ID 1500 not expected. Select, oh enggak ada, sorry. Select last name, job ID, salary, department ID from employees where job ID hari pertama. Select last name, job ID, salary, error at line 1. Select last name, job ID, salary, department ID, employees where job ID sama dengan select job ID from employees where employee ID sama dengan 141 and department ID sama dengan select department ID from ini
Oke, contoh yang kedua, select country ID, country name, region ID from countries where region ID sama dengan select region ID from regions where region ID sama dengan 2 and country ID sama dengan select country ID from location where location ID sama dengan 1700. Ini dia. Contoh berikutnya, select last name, salary from employee where salary kecil dari salary rata-rata salary from employees missing right. Employees where salary kecil dari salary from employee select last name salary from employees where salary kecil dari select ini. Contoh yang berbeda, kita akan ketahui terlebih dahulu berapa rata-rata yang contoh yang berbeda nih. From jobs rata-ratanya sebagai berikut, 15.041 sekian. Select job ID, job title from jobs where max salary kecil dari select max salary from jobs. Ini dia hasilnya. Lanjut di halaman 12, select department ID, salary from employees group
by department ID having min salary besar dari select min salary from employees where department ID sama dengan 50. Where expected. Select mana tadi where kita. Select department ID min salary from employees group by department ID having min salary besar dari select min salary from. Kurang nih. Several access. Department ID min salary from employees group by department ID having min salary besar dari select min salary from employees. Itu ya, sorry ada typo situ. Ini hasilnya yang dalam slide contoh yang kedua itu sebagai berikut. Select min max salary from jobs. Nah, ini adalah max salary-nya dari kategori minimumnya. Minimum. Select job ID min max salary from jobs group by job ID having min max salary select min max salary from jobs where job ID sama dengan SA RIP sales responsible ini dia hasilnya. Oke, contoh yang ke-13. Itu adalah sama ya contohnya nih di atas nih. Oke, itu materi 10.2. Kita masuk ke materi 10.3. Nah, materi 10.3 adalah subquery beberapa baris. Tadi satu baris, nih sekarang beberapa baris. Nah, perbandingan query. Gaji, kita akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Gaji siapa yang setara dengan gaji dari karyawan di Departemen 20? Nah, ini akan mengembalikan kesalahan. Karena lebih dari satu karyawan terdapat di Departemen 20. Ini akan menghasilkan subquery menghasilkan beberapa baris. Nah, kita menyebutnya subquery beberapa baris. Nah, akan muncul pesan error subquery satu baris menghasilkan lebih dari satu baris. Nah, itu kita contohkan nih.
Nah, masalahnya adalah tanda sama dengan pada klausal where dari query outer. Nih, bagaimana satu nilai dapat sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai dalam waktu yang bersamaan? Nah, ini adalah suatu memang pertanyaan yang aneh memang, konyol. Karena ibaratnya seperti ini. Kita bagaimana bisa menjawab persamaan yang menyamakan dua buah? Nah, itu perbandingannya, penganalogiannya. Nah, ada catatan tambahan sini untuk alasan yang sama, kita tidak dapat menggunakan besar dari, kecil dari, atau besar kecil dari di ketentuan klausal. Ini tidak kesan masuk akal. Nah, ini dia. Untuk membandingkan satu nilai dengan beberapa nilai. Nah, bagaimana kita akan menyamakan ini? Apakah 10.000 itu kurang dari 13.000? 6.000? 60.000? Nah, 130.000, 60.000. Nah, suatu pertanyaan yang aneh untuk dijawab. Maka dari itu akan muncul pesan error dari satu baris menghasilkan lebih dari satu baris. Tapi kita bisa mengatasi ini yaitu dengan in, any, dan all. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut dengan subquery baris tadi sebelumnya. Nah, karena kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan satu baris, besar dari, kecil dari, dan seterusnya tadi sebelumnya, besar dari, besar kecil dari. Nah, kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda untuk kasus ini. Nah, untuk subquery beberapa baris. Nah, operator tersebut adalah operator beberapa baris in, any, all. Operator not tidak digunakan, maksudnya operator not dapat digunakan dengan ketiga operator. Nah, pertama in. Operator in digunakan di dalam query outer klausal where untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Misalnya, kita tertarik dengan semua karyawan yang direkod di tahun yang sama, seperti karyawan di Departemen 90. Nah, di sini ada fungsi extra year. Nah, fungsi the extract dapat digunakan untuk mengekstrak bidang tahun, year, month, dan atau day dari tipe data tanggal date. Kemudian query inner akan mengembalikan daftar tahun karyawan di Departemen 90 yang direkod tadi, sintaks ini tadi penjelasannya. Query outer akan mengembalikan semua karyawan yang direkod di tahun yang sama seperti tahun di daftar query inner. Kemudian operator ini. Operator ini digunakan ketika kita ingin membuat query outer klausal where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria. Besar dari, kecil dari, sama dengan, dan sebagainya tadi. Dari sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil subquery. Nah, contohnya ditampilkan akan menghasilkan karyawan yang tahun perekrutannya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di Departemen 90. Operator AL. Operator AL digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer klausal where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria besar dari, kecil dari, sama dengan, dan seterusnya tadi dari semua nilai di kumpulan hasil dari semua nilai di kumpulan hasil subquery. Dari semua nilai di kumpulan hasil subquery. Dari semua nilai di kumpulan hasil subquery. Operator AL membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query inner. Nah, karena tidak ada karyawan yang direkod sebelum tahun 1987, nah tidak akan ada baris yang dihasilkan di sini kasusnya. Nah, AL di sini adalah bagaimana Nah, maksud AL di sini adalah bagaimana bisa satu nilai sama dengan semua orang dari sekumpulan nilai. Nah, itu sangat susah untuk dialasankan. Nah, maka dari itu AL ini pada umumnya jarang digunakan karena kasus tersebut. Bagaimana kita bisa satu nilai sama dengan semua dari sekumpulan nilai tersebut. Kemudian nilai 0. Misalnya terdapat satu nilai yang dihasilkan oleh subquery. Nah, beberapa baris tadi adalah 0. Tetapi lainnya ada yang tidak 0. Nah,
Ini jika kita menggunakan in atau any. Nah, jika in atau ini telah digunakan, query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai yang non-nol atau tidak nol. Tetapi jika al digunakan, query outer tidak menghasilkan baris karena al membandingkan baris query outer dengan setiap nilai dikembalikan oleh subquery, termasuk nol. Dan membandingkan semuanya dengan nol yang menghasilkan nol juga. Nah, kemudian group by dan having. Seperti yang kita pikirkan sebelumnya, klausa group by dan klausa having dapat juga digunakan dengan subquery beberapa baris. Bagaimana jika kita ingin menemukan uh, departemen? Bagaimana jika kita ingin menemukan departemen yang gaji minimumnya kurang dari gaji karyawan lain yang bekerja di departemen 10 ataupun 20? Kita memerlukan subquery beberapa baris yang menghasilkan gaji karyawan di departemen 10 dan 20. Query outer akan menggunakan fungsi group min, sehingga kita mengelompokkan grup query outer berdasarkan B dari ID departemen. Nah, berikut adalah pernyataan SQL-nya. Nanti akan kita contohkan. Nah, subquery multi-kolom. Subquery dapat menggunakan satu kolom atau lebih. Jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, maka disebut subquery multi-kolom. Subquery multi-kolom dapat berupa perbandingan berdasarkan pasangan atau perbandingan bukan berdasarkan pasangan. Nah, contoh yang di bawah ini akan menunjukkan subquery berdasarkan pasangan multi-kolom dengan subquery yang disorot dengan warna merah dan hasilnya pada tabel yang di bawah. Query akan mencantumkan daftar karyawan yang manajer dan departemennya sama dengan manajer dan departemen karyawan yang pada ID yang mana dari departemen karyawan tersebut adalah 149 dan atau 174. Nah, jadi departemen dari karyawan tersebut employee ID-nya 149 atau 174. Tuh. Nah, sini ada keterangan catatan tambahan. Pertama, subquery untuk mengembalikan nilai manager ID dan departemen ID. Untuk karyawan dengan employee ID 149 atau 174 dijalankan. Nilai ini akan dibandingkan dengan kolom manager ID dan kolom departemen ID pada setiap baris di tabel employees. Jika nilai cocok, baris akan ditampilkan. Pada output, catatan karyawan dengan employee ID 149 atau 174 tidak akan ditampilkan. Nah, subquery multi-kolom bukan berdasarkan perbandingan, juga menggunakan lebih dari satu kolom di subquery. Namun subquery ini akan membandingkannya dalam sekali waktu, sehingga perbandingan tidak dilakukan di subquery yang berbeda. Nah, kita akan perlu menulis yang subquery per kolom yang kita inginkan untuk dibandingkan ketika menjalankan subquery multi-kolom tersebut, bukan berdasarkan perbandingan. Nah, contoh di kanan ini menunjukkan subquery yang bukan berdasarkan perbandingan multi-kolom. Nah, dengan yang disoroti dengan subquery yang disorot dengan warna merah. Nah, query ini akan mencantumkan karyawan yang memiliki manager ID yang sama dengan departemen ID sebagai 129, 174. Ini hasil dari subquery yang pertama dan subquery yang kedua ini. Ada catatan tambahan di sini. Pertama, subquery untuk mengambil nilai manager ID untuk karyawan dengan employee ID 149 atau 174 dijalankan. Demikian pula dengan subquery kedua untuk mengambil nilai departemen ID untuk karyawan dengan employee ID 149 atau 174 dijalankan. Nilai yang diambil ini akan dibandingkan dengan kolom manager ID dan kolom departemen ID untuk setiap baris di tabel employees. Oke, beberapa subquery dapat mengembalikan satu baris atau beberapa baris.
bergantung pada nilai data di dalam baris tersebut. Bahkan jika terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan kita menulis subquery beberapa baris. Nah, select first name, last name, job ID from employees, where job ID, yang mana kita job ID ini akan dilakukan perbandingan dengan query-nya, yaitu select job ID from employees, where last name-nya itu Ernest. Nah, satu poin terakhir mengenai subquery. Nah, contohnya siapa yang memiliki job ID yang sama seperti Ernest? Nah, subquery satu baris ini bekerja dengan benar karena hanya terdapat satu Ernest di tabel tersebut. Namun bagaimana jika nantinya kita akan merekrut karyawan yang nama belakangnya sama? Itu Susan Ernest contohnya. Nah, ini akan berguna tadi operator beberapa baris tadi. Akan lebih baik menulis satu subquery beberapa baris. Nah, kan sintaks subquery beberapa baris akan tetap bekerja bahkan jika subquery itu akan menghasilkan satu baris pun. Nah, misalnya kita ragu, tulis subquery beberapa baris saja. Ada catatan tambahan di sini. Ketika kita menggunakan any atau all untuk membandingkan dengan daftar nilai, untuk semuanya akan tetap bekerja, bahkan hanya jika terdapat satu nilai di dalam daftar. Oke, habis terminologi, kita masuk ke pengeksekusiannya. Yang pertama di halaman 5. Oke, kita tes select, katanya akan muncul error. First name, last name from employees where salary sama dengan salary select salary from employees where department ID sama dengan 20. Nah, kan single row subquery returns more than one row. Nah, subquery satu baris menjalankan lebih dari satu baris. Kemudian contoh yang kedua yang sejenis dengan errornya, sama kasus errornya nih, contoh select country name, country ID from countries where region ID sama dengan select region ID from countries where region ID sama dengan 2. Ya kan, single row subquery returns more than one row, konsepnya sama saja. Nah, contoh selanjutnya di halaman ke-8. Select last name, hire date from employees where extract year from hire date in select extract year from hire date from employees where department ID sama dengan 90.
Nah, ini hasilnya. Nah, untuk kasus yang sama, contoh yang kedua, select employee ID, job ID from job history where extract year from start date. Select extract year from start date from job history where department ID sama dengan 80 semisal. Missing precision, ada yang penulisan salah sini katanya. Select employee ID, job ID from job history where extract year from start date in select extract year from start date from job history where department ID sama dengan 80. Mana sini? Missing quotation expression. Select employee ID, job ID from job history where extract year from start date in select extract year from start date from job history where department ID. Missing expression. Tengok dulu ya. Garis mana? Kena. Kolom 29. Oh. Iya. Sorry. Oke, itu dia. Lanjut ke slide selanjutnya. Halaman yang sebelumnya tadi 10. To select last name, hire date from employees where
extract year from hire date kecil dari any select extract year from hire date from employees where department ID sama dengan 90. Ini dia contohnya. Kita berbeda, berikan contoh yang berbeda. Select employee ID, job ID. Oke, hampir sama terjadi lagi. From job history, where extract year from start date kecil dari any select extra year from start date from job history where department ID sama dengan 80. Ini dia hasilnya. Oke, masuk kita ke halaman berikutnya, halaman 11. Ini hampir sama ya, hanya saja bedanya di operatornya. Ini dia hasilnya. Oh, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang di dalam slide. Nah, ini dia dalam slide. Nah, tidak ada yang data yang ditemukan. Nah, contoh yang berbeda tuh tadi sebenarnya kita lakukan ya. Yang apa kita tulis ulang, job ID from job history where extract year from start date kecil dari all select extract year from start date from job history where department ID sama dengan 80. Itu dia. Kemudian nomor 12, select last name employee ID from employees where employee ID in select manager ID
manager ID from employees. Nah, ini dia contohnya. Contoh yang berbeda itu sebagai berikut: select department name, department ID from department where manager ID in select manager ID from employees. Ini biasanya. Kemudian di slide berikutnya, slide halaman 13, select last name employee ID from employees where employee ID kecil sama dengan al, select manager ID from employees. Nah, tidak ada kata ditemukan, pas. Select depart, contoh yang berbeda nih, select department name, department ID from departments where manager ID kecil sama dengan all, select manager ID from employees. Nah, pas. Karena memang ada data 0 sini pada manager ID-nya, departemen contracting itu. Kemudian masuk ke halaman 16. Select department ID, mean salary from employees group by department ID having mean salary kecil dari ini, select salary from employees where department ID in 10-20 order by department ID, missing by keyword. Gimana nih? Order by group B ini ya. Nah, hasilnya contoh yang berbeda yaitu select job ID min max salary from jobs group B, job ID having min max salary kecil dari ini, select max salary from jobs where
job ID in SARP IT programmer. Order by job ID. Iya, sini. Masuk ke slide berikutnya. Slide 17. Select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID in select manager ID, department ID from employees where employee ID 149 174 and employee ID not in 149 174. Invalid relational operator. Mana kena nih? Line 175. Panjangnya. Kita pecah aja lagi. Oke, kita akan lagi. Line 5 tuh 2, 3, 4, 5 di kolom 28 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, line 5 katanya di sini invalid relational operator. Invalid relational operator. Where employee ID. Oh, iya, ada yang kurang di sini. Nih, sudah. Where employee ID in 129 174 and not in. Itu dia hasilnya. Kemudian contoh yang sama konsepnya yang berbeda, tapi berbeda, yaitu select department ID, department name, manager ID from department where manager ID, department ID, select manager ID,
department ID in select manager ID department ID from department where department ID in 60 80 invalid relational operator bersama tadi kasusnya nih. Select department ID, department name, manager ID from departments where manager ID, department ID in select manager ID in select manager ID department from department select from where in di line keempat kolom 37 katanya di sini valid relational operator line 4 2 3 4 select manager ID department ID in where manager ID department where from keyword from department where manager ID in from department line keempat 37 sini manager ID from department select department ID department name manager ID from department where manager ID in select manager ID from department ya. So di sini where terlalu nggak nampak sama kita nih. Where department ulang where department
ID in 60 80 and department ID in select department ID from department where department ID in 60 80 5 kolom 1. Oh, ini kita slide 17 ya. Oke, coba kita ketik ulang aja dulu, atau ada ketinggalan emang. Sila mata. Select department ID, department name, manager ID from department where manager ID where manager ID department ID in select manager ID department ID from department where department ID in 60 80 invalid relational operator. Ada yang ketinggal kita nih. Sakit mata dilihat hitam putih gitu ya. Kita sini aja. In select from where ini nih ya. Select department ID, department name, kolom keempat. Manager ID from department where manager ID department ID in select manager ID department ID from department where department ID in 60 80. Select from where in select
statement where in invalid identifier file 4 department 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 ID in 6080 tipe katanya tipis sekali ya. Silap mata sedikit aja. Itu dia, tipis kali ya, hanya huruf departemennya aja sama tanda kurung tadi kurangnya 1 buah. Kita berikan di sini D1. Kemudian select 18. Select employee. Select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID in select manager ID, department ID from employees where employee ID in 149 174 invalid relational. Itu dia. Oh ya, kita juga bisa menambahkan di sini menggantinya dengan jadi not in. Jadi ya kalau not in, membalikkannya aja beda ya. Juga di contoh yang sebelumnya tadi ini tadi ya. Juga bisa kita balikkan dengan not in. Nah, itu dia. Nah, itu dia hasilnya. Kemudian contoh untuk slide 18 ini, nomor 18 ini contoh yang berbeda seperti berikut. Select sama sebenarnya ya. Oke, nanti nggak perlu kita asumsikan nanti kedua ini sama. Saya kira berbeda, jadi saya ambil nggak masalah lah. Tadi kita contoh juga non in sebagai contoh. Kita anggap saja 18 yang not in-nya. Sebenarnya ini sisi penjelasan, melanjutkan saja. Oke, kita masuk ke halaman 19.
Oke, select employee ID, manager ID, department ID from employee where manager ID in select manager ID from employees where employee ID in 149, 174 and department ID in select department ID from employees where employee ID in 149, 174. Oke, ini hasilnya. Nah, kita bisa membuat contoh yang berbeda seperti berikut. Select select department ID, department name, manager ID from department where manager ID in select in 60, 80 and department ID in select department ID from department where department ID in 60, 80. Itu dia hasilnya. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, slide 22. Nah, ini sebenarnya penjelasan aja nih. Oke, masuk ke slide 22, select first name, last name, job ID from employees where job ID sama dengan select job ID from employees where last name sama dengan itu deh. Nah, persamaannya contoh yang kedua ini seperti berikut. Konsepnya sama, contoh yang berbeda. Country name, country ID, region ID,
from countries where region ID sama dengan select region ID from countries where country ID sama dengan US. Itu dia. Lanjut, slide 23 sama ya, 22. Slide 24, nah sini hanya perbedaan in saja. Tadi ada kita mencari first name nih untuk mencari perbandingannya yang sama dengan in tadi. Ini hasilnya. Kemudian untuk contoh yang kedua sama juga, kita hanya memberi percontohan. Ngasihnya di sini ganti. Nah, dah ini hasilnya. Nah, itu untuk slide 13 habis, kita masuk ke slide 14. Nah, dari slide 14 membahas tentang yaitu subquery berkorelasi. Nah, subquery berkorelasi yaitu di dalam Survey Oracle menjalankan subquery berkorelasi untuk ketika subquery mereferensikan kolom dari tabel yang dirujuk di pernyataan induk, yaitu get, execute, use. Get itu baris kandidat dari query outer, execute query inner menggunakan nilai baris kandidat, use nilai dari query inner untuk mengkualifikasikan atau mendiskualifikasikan baris kandidat. Subquery berkorelasi dievaluasi satu kali untuk setiap baris yang diproses oleh pernyataan induk. Nah, pernyataan induk dapat berupa pernyataan select, update, atau delete. Nah, kemudian di sini contohnya subquery berkorelasi. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Gaji siapa yang lebih besar dari rata-rata gaji di departemennya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menulis subquery berkorelasi. Nah, subquery berkorelasi digunakan untuk pemrosesan baris ke baris. Nanti kita contohkan nih. Kemudian setiap subquery dijalankan satu kali untuk setiap baris query outer. Dengan subquery normal, query select inner berjalan terlebih dahulu dan satu kali dan menghasilkan nilai untuk digunakan oleh query outer. Nah, baris diambil dari tabel karyawan. Gaji rata-rata departemen ID karyawan tersebut dihitung oleh subquery. Query outer membandingkan gaji karyawan dengan rata-rata untuk departemen mereka, dan jika gaji mereka lebih besar dari rata-rata untuk departemen tersebut, baris akan dihasilkan. Nah, baris berikutnya kemudian diambil dan proses berulang. Kemudian subquery berkorelasi berjalan satu kali untuk setiap baris yang ditentukan oleh query outer. Dengan kata lain, query inner didorong oleh query outer. Subquery berkorelasi dicontohkan yang ditandai dengan warna merah berikut. Nah, ada catatan tambahan. Subquery berkorelasi berjalan benar-benar berbeda dari subquery yang tidak berkorelasi, sebanyak mungkin yang didorong oleh query outer. Sehingga query outer dijalankan, baris pertama dihasilkan, dan untuk baris tersebut query inner dijalankan. Nah, exist dan non-exist di subquery. Exist dan lawannya katanya itu non-exist merupakan dua klausa yang dapat digunakan ketika menguji kecocokan di subquery. Nah, pengujian exist untuk true untuk mencocokkan hasil di subquery. Untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut bagaimana, yaitu karyawan mana yang bukan manajer. Nah, terlebih dahulu kita perlu menanyakan siapakah manajer tersebut.
Dan kemudian kita akan bertanya siapa yang tidak ada di daftar manajer, yaitu not exist. Nah, pada contoh yang berikut ini, subquery menyeleksi karyawan yang merupakan manajer. Query author kemudian menghasilkan baris dari tabel karyawan yang tidak ada di subquery. Select last name as not a manager from employee sebagai alias EMP where not exist. Nah, ketika tidak ada, select from employee MYR itu dari sama-sama tabel employee tapi dengan alias yang berbeda, where MYR manager ID sama dengan EMP employee ID. Nah, ini akan dikualifikasi terlebih dahulu, kemudian di baris dengan query author jika tidak ada non-exit. Nah, jika query yang sama dijalankan dengan not in, alih-alih not exist, hasil akan berbeda. Hasil query ini akan menyarankan tidak ada karyawan yang juga bukan manajer, sehingga semua manajer yang telah kita ketahui yaitu true. Nah, penyebab hasil yang aneh tersebut karena nilai nol dihasilkan oleh subquery. Salah satu baris di tabel karyawan tidak memiliki manajer, dan hal ini membuat seluruh hasil menjadi salah. Subquery dapat mengembalikan 3 nilai, true, false, dan unknown. Nol di kumpulan hasil subquery akan mengembalikan unknown yang tidak dapat mengevaluasi sehingga tidak dilakukan. Nah, kita harus hati-hati dengan nol di subquery ketika menggunakan in atau not in. Jika kita tidak yakin apakah subquery akan menyertakan nilai nol, baik menghilangkan nol dengan menggunakan is not null di klausa where. Contoh where EMP manager ID is not null atau menggunakan non-exist agar aman. Nah, not dapat digunakan dengan in, any, dan all juga. Ada kata tambahan di sini. Nah, jika kita harus menulis query yang sangat kompleks dengan gabungan dan agregasi yang digunakan berkali-kali, kita dapat menulis bagian-bagian yang berbeda dari pernyataan sebagai block query dan kemudian menggunakan block query yang sama dalam pernyataan select. Nah, di dalam Oracle memungkinkan kita untuk menulis subquery bernama dalam satu pernyataan tunggal. Lama kita memulai pernyataan dengan kata kunci with. Kalau sawit mengambil hasil dari satu atau lebih pada block query dan menyimpan hasil itu untuk penggunaan yang menjalankan query. Untuk pengguna yang menjalankan query. Nah, kalau sawit meningkatkan kinerja dan juga kalau sawit membuat query lebih mudah dibaca. Kemudian sintaks kalau sawit itu sebagai berikut. Subquery name as subquery name as subquery select column list from table subquery name view where condition is true. Nah, tulisan query dengan pernyataan berikut. Tulis pernyataan query dengan persyaratan berikut. Tampilkan daftar nama belakang karyawan yang bukan manajer. Nah, untuk membuat query ini, pertama-tama kita perlu mendapatkan daftar manajer IDS dari tabel karyawan. Lalu nama-nama karyawan yang ID karyawan yang tidak ada dalam daftar manajer, kita bisa membuat subquery bernama menggunakan klausa with untuk mengambil manager ID dari tabel karyawan, maka permintaan luar akan mengembalikan karyawan yang tidak muncul di daftar itu. Nah, outer akan mengembalikan karyawan yang tidak muncul di daftar itu. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, itu materi 10.4. Kita contohkan di dalam run SQL command line. Mulai dari kita contoh yang di dalam slide, select job first name o titik last name koma o titik salary
from employee where titik salary select average salary select average titik salary from employees where titik department ID sama dengan titik department ID salary identifier select first name or last name or salary from employees where salary besar dari select average salary from employees where department ID. Ini dia misalnya. Nah, untuk contoh yang berbeda sebagai berikut. Select titik job title titik max salary from job where max salary besar dari select average max salary from jobs where titik min salary sama dengan titik min salary. Ini dia. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, slide ini sama slide 13. Ini dia. Select last name as not a manager from employees EMP where not exit select seluruhnya from employees MGR where MGR titik manager ID sama dengan EMP titik employee ID missing connection. Select last name as not a manager from employees EMP where not exit. Ini dia hasilnya. Contoh yang berbeda bisa sebagai berikut. Konsepnya sama tapi contoh yang berbeda. Select first name as not a manager from staff SFT where not access select seluruhnya from staff NSF non staff artinya where NSF manager ID sama dengan staff ID. Ini dia sini.
yang mana kedua mereka ini bukan manajer, itu maksudnya. Lanjut 14. Nah, select last name as not a manager from employees emp where emp titik employee id not in select mgr manager id from employees mgr. Nah, tidak ada data ditemukan karena not exit, not in. Tidak ada datanya. Hasilnya akan berbeda. Contoh yang sama itu select first name as not a manager from F tabs sft where sft.id not in select nsf manager id from f staff nsf. Nah, ada salah data di selected karena select first name not in, itu datanya tidak ada karena di dalam sini kita membandingkannya dengan si manajernya. Nah, otomatis itu akan menjadi not, tidak ada datanya. Karena nilainya true gitu kan, sehingga semua manajer yang telah kita ketahui sebagai true. Yang kita select tadi tersebut adalah sirkuit ini menyarankan tidak ada karyawan juga bukan manajer, sehingga semua manajer yang telah kita ketahui sebagai true. Maka dari itu datanya not false. Ya, jika ini sama dijalankan dengan not in, alih-alih not exist, hasil akan berbeda. Kemudian masuk ke selanjutnya, ini sama dengan tadi. Oke, ini 20. Wait, managers as select distinct manager ID from employees where manager ID is not no. Tidak berhenti di sana, select last name as not a manager from employees where employee ID not in, select seluruhnya from manager. Itu di hasilnya. Kemudian contoh yang berbeda sebagai berikut. With managers as select distinct manager ID from F tabs where manager ID is not null, select first name as not a manager from F tabs where ID not in, select from managers. Itu dia sini.
Nah, habis. Nah, itu adalah materi penghabisan untuk materi 10. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi yang ke-15. Materi 13.3. Nah, kita akhiri dulu sesi 10, materi 10. Nah, materi sesi 10 telah habis. Kita lanjutkan ke materi sesi 13.3. Nah, oke. Terima kasih telah menonton. Kita lanjutkan ke part 2, yaitu sesi 13, materi sesi 13.3 ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan.